Mari kita bahas 1% rule of trading. Teman-teman kalau lihat profit saya ketika kita live trading, ketika kita taruh di my book, atau lihat Instagram story saya untuk journaling, itu enak karena fokusnya teman-teman ke profitnya. Tetapi teman-teman nggak lihat ketika fokusnya ke resikonya. Berarti kalau misalkan kita untung di 10 juta, berarti bisa jadi nih ketika Mas Tama rugi itu di 5 juta. Nah, itu nggak dilihat di situ. Ada namanya 1% rule yang bakalan kita bahas sekarang. Banyak trader itu yang masih baru ataupun yang udah lama, gagalnya itu bukan gara-gara profitnya kurang. Apalagi yang udah expert tuh. Ketika kalian itu untung kan profitnya udah banyak tuh. Tapi ketika sekali rugi, itu semua keuntungan plus modalnya itu habis. Kenapa? Karena dia fokus ke profitnya, bukan soal bertahan di market berapa lama. Jadi menurut saya, kalau misalkan Anda itu masih baru ataupun udah lama, fokus building portfolio. Jadi pastiin portofolio Anda itu bagus. Kalau loss itu bisa kejaga mungkin di 1%, kalau kita untung di 2% atau untung di 1% juga nggak apa-apa. Tapi yang penting stabilnya supaya kita bisa bertahan di market ini agak lama. Itu masuk ke chapter yang kedua, yaitu 1% rule. Money management di sini sangat-sangatlah penting. Kenapa kita selalu pakai 1%? Kenapa nggak 10% aja? Kenapa nggak all in aja atau full margin aja? Intinya rule di sini jangan pernah meresikokan lebih dari 1%. Contoh modalnya di 10 juta, jangan pernah meresikokan lebih dari 100.000. Jadi setiap kali trade, kalau loss di 100.000 ya di close. Jangan pernah rugi lebih dari itu. Itu yang dinamakan 1% rule. Kenapa? Karena 1% di sini bakalan bisa jangka panjang, teman-teman. Kalau misalkan trading Anda itu udah lama, udah panjang banget, udah katakanlah 3 tahun, 4 tahun, itu kan tradingnya jadi lebih bagus. Karena udah sering masuk ke market, udah sering lihat analisa, udah sering kalian itu entry di trading plan kalian. Jadi trading plannya semakin solid dan entry-nya semakin bagus. Mendapatkan yaitu namanya quality trade. Kalau teman-teman lihat itu saya entry aja nggak pernah sebanyak Anda. Mungkin paling kita entry cuma 1-2 kali. Biasanya layer, tetapi hanya beberapa setup aja. Katakanlah 1 candle, ya wis itu saya entry-nya udah selesai. Setelah itu 1 hari ngapain? Ya nggak ada, udah selesai trading saya. Itu biasanya kayak gitu. Karena saya pengen ngatur money management yang lebih bagus. 1% di sini ini juga bisa ngatur emosi. Emosi bisa agak tenang. Contoh teman-teman pakai resiko 1% gitu ya. Dari modal 10 juta, 100.000 hilang. Nggak bakalan begitu pengaruh, nggak begitu kerasa. Emosi masih tetap stabil. Jadi masih tenang. Emosi agak tenang kalau kalian itu trading di 1%. Kita masuk ke chapter yang ketiga, cara pakai aturan 1%. Kayak 1% di sini saya selalu saranin, kenapa sih kok dari tadi 1%? Karena contoh modal kalian kan 100% tuh, atau contoh modal kalian itu 10 juta. Ruginya 100.000. Anda harus gagal 100 kali berturut-turut agar modal kalian itu habis. 100 kali berturut-turut agar modal Anda itu habis. Jadi teman-teman sebenarnya di sini trading di sini itu bukan cari profit sebenarnya. Karena profit itu simple. Kita nggak pakai technical analysis aja di video Flipcoin. Kalian bisa cek di sebelah sini, itu nggak pakai technical analysis masih untung. Nah, apalagi kita menggunakan technical analysis yang diperbagus, kemudian risk manajemennya juga oke. Apa yang bikin margin call itu apa? Nggak ada. Ya, itu yang bikin margin call kalian sendiri. Untuk memakai aturan 1% itu ada 2 cara. Pakai namanya stop loss atau stop order. Stop loss. Kita contohkan di sini. Contoh sekarang di USD JPY. Contoh saya mau buy posisi di sini, buy. Kemudian TP-nya 1/2. Di sini SL-nya saya mau taruh di mana nih? Oke, saya SL itu katakanlah harga itu lebih rendah daripada ini, saya nggak bakalan tahan lah posisinya, takut saya. Ya udah, berarti SL-nya di bawah sini. Karena kalau ini ke break berarti lanjut untuk penurunan gitu. Untuk cara nentuin stop loss, cara trading kayak gini itu bisa cek sebelah sini juga kalau kalian masih baru.
Stop loss di sini nanti dikalkulasi, saya harus pakai lot berapa, itu ada juga di video tadi. Oke, kalian harus atur ini pakai berapa lot. Atau yang simple lagi, pakai cara yang kedua, modal saya 10 juta, berarti nanti kalau minusnya sampai 100.000 saya cut, jadi harus dilihat terus-menerus chartnya. Itu lebih simple. Kalau kayak gini itu bisa nanti di MetaTrader. Saya contohin. Contoh ketika saya SL, saya pengen rugi di 1 juta, berarti kalian bisa lihat SL nya di sini ditarik aja sampai 1 juta. Saya kalau rugi mau 1 juta, kalau untung di 2 juta. Nah, ini fitur ini hanya ada di MetaTrader 5. Kalian harus pakai MetaTrader 5 untuk gunain seperti ini. Itu salah satu cara untuk ngatur resiko. Masuk ke chapter yang keempat, kesalahan fatal yang harus dihindari. Jangan masukkan semua modal Anda dalam satu trade, atau jangan all in, atau jangan full margin, jangan. Loh, tapi kan gini Pak, contoh modal saya 10 juta Pak, saya 100.000 tak buat full margin, 100.000 buat full margin, boleh-boleh saja, karena ini sama seperti 1%-nya. Yang kita nggak suka itu kebiasaan untuk depositnya, habis deposit lagi, habis deposit lagi, habis deposit, oh dapat jackpot nih, kayak slot, jadi kayak judi kasino kayak gitu, nggak bagus. Yang kedua, hindari FOMO. Jadi ketika contoh ada yang sharing profit besar-besar, kan kalian pengen ikut tuh, ikuti, oh dia pakai 10% resikonya, jangan diikuti, stick sama plannya aja, 1% rule. Ingat, di sini game ini itu gimana Anda bisa bertahan lama di market, bukan habis modalnya. Karena kalau habis nanti bingung deposit. Kemudian yang ketiga itu namanya jangan taruh SL asal-asalan. Jadi stop loss itu harus ada alasannya dan resikonya harus terjaga dan juga stabil. Jangan kadang-kadang ruginya 100.000, kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 100.000. Itu nggak bagus, karena trading plan-nya itu tetap ke probabilitas. Oke, tetap ke probabilitas. Kalau kita bisa konsisten cara ngatur resikonya, itu bakalan jadi lebih bagus. Ingat, 1% di sini mungkin membosankan karena nggak bakalan kelihatan. Contoh itu tadi kan 10 juta. Contoh modal Anda itu 1 juta gitu. Berarti kan hanya di 10.000. Itu kecil banget Pak. Saya udah lihat market pagi sampai sore hanya dapat segitu. Nah, itu apa ya? Membosankan. Tapi emang itu trading yang terbaik menurut saya dari dulu sampai sekarang. Karena intinya di sini kan apa? Bertahan. Dan modal itu biar nggak habis, itu bagaimana. Oke? See you next video. Bye bye.